Entah trauma sebesar apa, atau sebuah kutukan yang nyata, yang membuat Ari kehilangan sebagian besar memori akan masa kecilnya. Perjalanan pulang kali ini yang akan membuka tabir rahasia masa lalunya. Ari adalah seorang karyawan swasta di sebuah kantor finance di Jakarta. Di usia yang menginjak kepala 3, Ari masih hidup melajang bersama Bibi Indah, yang merawatnya sejak masih kecil. Suami Bibi Indah sudah meninggal karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya beberapa tahun yang lalu. Sejak kecil, Ari merasa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Ia melihat bayangan-bayangan hitam, bisikan-bisikan yang terus mengiang di telinganya. Terkadang, ia juga melihat wajah-wajah pucat yang muncul di sudut gelapnya kamar. Entah wajah siapakah itu, Ari juga tidak tahu. Suatu hari, Ari mendapat kabar duka dari Paman Agung bahwa kakeknya di desa telah meninggal dunia setelah sakit beberapa tahun karena menanggung rindu ditinggal belahan jiwanya 25 tahun yang lalu. Perjalanan mudik ke kampung halaman setelah 25 tahun tidak pulang membuat Ari menitikkan air mata. Namun Ari sendiri tidak tahu perasaan apa yang ada di benaknya itu. Ari kali ini pulang sendirian karena sang bibi masih ada urusan di Jakarta dan akan menyusul jika urusannya sudah selesai. Setelah 8 jam dalam perjalanan, sampailah Ari di tujuan, di mana itu adalah kampung halaman orang tua Ari yang telah meninggal 25 tahun yang lalu dalam sebuah musibah yang tragis. Ari disambut sang paman dengan penuh haru di sore yang mendung itu. Saat itu, pemakaman sang kakek sudah selesai dan para pelayat sudah pulang. Rumah kakek Ari bergaya joglo kuno yang megah, menggambarkan dulu dia termasuk orang kaya saat itu, di sebuah desa kecil yang sejuk, asri di sebuah lembah di kota Magelang. Ari ditinggal sendiri di rumah sang kakek setelah acara tahlilan malam itu, karena Paman Agung ada urusan penting yang lain. Paman Agung tinggal di desa sebelah yang agak jauh dari desa kakek Ari. Ari sangat betah sekali dengan suasana di desa ini. Saat pagi hari, udara begitu sejuk dan kicau burung menenangkan hati. Sangat berbeda jauh dengan di kota besar yang bising, pengap, dan sesak. Hamparan sawah yang begitu luas, padi yang menghijau, dan hilir mudik para petani yang berangkat ke sawah. Terkadang beberapa dari mereka menyempatkan diri mengobrol basa-basi dengan Ari. Mereka sangat ramah dan menyenangkan. Namun, suasana itu akan berubah 180 derajat pada malam hari. Jarak rumah antar tetangga yang begitu jauh dan lampu jalan yang masih sedikit membuat malam terlihat suram. Seakan-akan Ari hidup sendirian di desa ini. Begitu gelap, sunyi, dan sepi. Beberapa hari tinggal di desa, Ari mulai melihat sesuatu yang ganjil. Terkadang Ari melihat di sudut matanya, ada bayangan hitam yang bersembunyi dan mengintip di balik pepohonan yang rindang, seolah-olah sedang mengawasi Ari. Di rumah kakek pun, dia sering mendengar suara berbisik-bisik, namun tidak ada satu orang pun yang nampak.
Kadangkala suara cakaran kasar kuku tajam ke dinding kayu, ataupun suara langkah kaki yang hilir mudik di depan kamar Ari. Seperti adat Jawa pada umumnya, hari ini adalah acara 7 hari sang kakek, di mana Paman Agung, Bibi Nur istri Paman Agung, dan Irfan anak Paman Agung ikut sibuk menyiapkan peralatan dan makanan untuk acara tahlilan. Setelah acara selesai, Ari yang sudah kelelahan mulai lelap tertidur. Namun saat tengah malam, Ari terkesiap terbangun dari tidurnya. Dia mendengar ketukan-ketukan di dinding kayu. Anehnya, hanya Ari yang mendengar suara itu, karena terlihat yang lain masih tidur pulas. Ari lalu bergegas mencari sumber suara itu. Sepertinya suara itu berasal dari kamar sang kakek. Ari yang penasaran lalu mencari kunci kamar yang berada di laci, karena kamar sang kakek terkunci rapat saat itu. Setelah pintu kamar terbuka, tentu saja tidak ada seorang pun di sana. Yang terlihat hanya ada meja, ranjang, dan lemari tua. Kembali Ari mendengar suara ketukan itu lagi. Suara itu keluar dari lemari tua. Ari semakin terkejut ketika tiba-tiba pintu lemari terbuka dengan pelan-pelan. Ari melihat ada bayangan hitam sedang berdiri. Namun bayangan hitam itu samar-samar memperlihatkan wajahnya. Wajah itu mirip dengan wajah Ari, tapi wajah itu pucat, penuh dengan luka dan matanya berwarna merah. Namun pelan tapi pasti, bayangan itu mulai melangkah mendekatinya. Melihat itu seketika Ari terdiam terpaku. Siapa dia? Batin Ari. Saat kesadaran Ari sedikit pulih, dia lalu mundur dan berlari sekuat tenaga keluar dari kamar itu. Namun sebuah tangan kekar menggenggam leher Ari dari belakang. Dia mencoba meronta-ronta, namun sekejap kemudian semuanya menjadi gelap. Pagi hari, Ari terbangun dikelilingi sepupu dan pamannya. Kata Irfan, Ari kesurupan dan meracau tidak jelas. Diiyakan oleh Pak Teguh, tetangga kakek Ari, dan Ratna, putri Pak Teguh. Rumah Pak Teguh di belakang rumah kakek Ari, melewati sepetak kebun pisang. Ratna mendengar suara gaduh di malam itu. Ia lalu membangunkan sang ayah yang lalu bergegas ke sana dan melihat pemandangan ganjil. Ari sedang menari dan menangis. Ari lalu bercerita tentang apa yang ia alami malam itu. Ratna bercerita jika dia dulu juga pernah melihat hal yang sama di rumah kakek Ari saat kakek Ari masih hidup. Setelah keadaan terlihat membaik, Paman Agung, Bibi Nur, dan Irfan lalu pamit pulang. Ari mulai akrab dengan Ratna. Gadis itu terlihat polos, namun supel dan suka bercerita. Timbullah seberkas perasaan aneh yang belum pernah Ari rasakan dari kecil. Ari sering main ke rumah Pak Teguh dan ngobrol ataupun sekedar membawa makanan kecil. Ratna percaya bahwa ada sesuatu yang ganjil di rumah kakek Ari. Dia bercerita sebuah kisah mistis yang pernah diceritakan saat Ratna masih kecil, tentang cermin yang memiliki kekuatan gelap. Cermin itu konon menjadi pintu roh-roh jahat keluar dari alam mereka, dan mampu membuat orang yang menatapnya menjadi gila. Konon saat Ratna belum lahir, ada seorang keluarga kaya raya di desa ini bernama Pak Sugeng. Dia memiliki perjanjian gaib pesugihan yang menggunakan media cermin. Untuk meminta bantuan roh-roh jahat
untuk melancarkan usahanya. Suatu ketika, keluarga itu mengalami nasib buruk. Rumah mereka terbakar habis, dan Pak Sugeng pun meninggal dalam kebakaran tersebut. Anehnya cermin itu masih utuh di rumah yang habis dilalap si jago merah itu. Nasib sial belum berhenti di situ. Istri Pak Sugeng menyusul sang suami dalam sebuah kecelakaan tragis. Dia terpeleset jatuh ke sungai yang kering dengan kepala pecah terantuk batu cadas. Anak pertama Pak Sugeng menjadi gila karena sering diteror bayangan hitam, lalu gantung diri. Anehnya, anak Pak Sugeng yang paling kecil menghilang entah kemana. Desas-desus mengatakan anak itu menjadi tumbal terakhir. Semua itu terjadi karena mereka gagal memberikan tumbal. Ari merasa cerita Ratna sangat mirip dengan apa yang ia alami. Ari mulai mencari informasi tentang cermin itu. Ternyata cermin itu disimpan oleh kakek Ari sebagai seorang sesepuh di desa ini agar tidak memakan korban lagi. Ari kemudian pulang untuk mencari cermin itu. Ari yakin bahwa cermin itu adalah penyebab semua hal ganjil ini. Ari mulai mencari di seluruh sudut rumah. Saat mencari di kamar sang kakek, Ari melihat di laci meja terlihat selembar foto keluarga. Saat Ari perhatikan, wajah mereka mirip sekali dengan wajah pucat yang sering muncul mengganggu Ari. Setelah lama mencari, akhirnya Ari menemukan cermin itu tersembunyi di dalam lemari tua, tempat di mana Ari mendengar suara-suara aneh berasal. Ari lalu mengambil cermin itu dan membawanya keluar. Bersamaan dengan itu, langit tiba-tiba menjadi gelap, awan hitam menggulung-gulung, dan angin bertiup dengan kencang. Ari merasa ada kekuatan jahat yang sedang menarik cermin itu dari tangannya. Ari mencoba sekuat tenaga untuk menahan cermin itu, tapi sia-sia. Cermin itu lalu terlepas dari genggaman Ari dan jatuh ke lantai, dan pecah berkeping-keping. Ari sangat terkejut ketika terlihat bayangan-bayangan yang selama ini menghantuinya keluar dari serpihan cermin itu. Bayangan-bayangan dengan wajah pucat itu mulai mendekati Ari. "Siapa kalian?" bentak Ari. Namun bayangan itu hanya diam dan semakin mendekat ke Ari. Ari mencoba berlari, namun seperti ada tangan yang menggenggam erat kakinya. Ari mencoba berteriak, meminta tolong, tapi tidak ada satupun kata yang bisa keluar dari mulutnya. Lalu Ari pun terjatuh pingsan. Ari terbangun di puskesmas, diantar oleh Bibi Indah dan Ratna. Bibi Indah kaget melihat Ari yang kejang di lantai saat ia baru sampai. Dokter mengatakan bahwa Ari hanya mengalami shock. Mendengar itu, bibinya sedikit lega. Ari lalu memperkenalkan Ratna dan bercerita tentang keluarga Ratna ke Bibi Indah. Namun disambut tatapan aneh dari bibinya itu. Bibi Indah berkata, tidak ada tetangga di belakang rumah kakeknya. Hanya ada rumah kosong tidak berpenghuni. Ari menjadi kebingungan. Dia juga tak lagi melihat Ratna di samping bibinya itu. Saat Ari terlihat kebingungan, sang bibi mengeluarkan sesuatu yang Ari lupa bawa. Ari baru ingat jika dia meninggalkan obatnya di Jakarta. Dulu dokter mendiagnosa Ari dengan skizofrenia. Mereka bilang semua hal aneh yang dia lihat hanyalah halusinasi. Dia diberi obat-obatan untuk meredakan gejala, tapi tidak berhasil. Bayangan-bayangan itu semakin nyata dan semakin sering mengganggunya.
Bibi Indah mulai menangis saat Ari memperlihatkan foto yang ia temukan di rumah kakek. Ari melihat bayangan pucat yang biasanya terlihat seram, sekarang tersenyum manis di ujung ranjang. Bibi Indah semakin menangis terseduh saat Ari menunjuk mereka satu persatu. Ari juga menitikkan air mata yang selama ini terbendung. Rasa hangat di hati yang tidak pernah Ari rasakan. Ari lalu merasakan sakit di kepala yang luar biasa. Ari akhirnya teringat kejadian 25 tahun yang lalu, di mana warga desa mengamuk saat ada seorang anak tetangga yang meninggal tidak wajar dan menuduh orang tua Ari menumbalkan mereka. Karena melihat usaha yang ayah Ari rintis maju pesat saat itu. Warga yang telah gelap mata lalu membakar rumahnya. Ibunya berteriak minta tolong, namun warga semakin beringas. Ari lolos dari kobaran api setelah ditolong oleh kakeknya. Ayah, ibu, dan kakak Ari menjadi korban keberingasan warga yang terprovokasi tanpa bukti. Ari lalu dibawa bibinya ke Jakarta agar tidak menjadi korban kebiadaban itu. Akhirnya ingatan masa kecil Ari yang telah hilang kembali. Kenangan-kenangan indah bersama kakak, sentuhan lembut sang ibu, dan dekapan hangat sang ayah, semua mengalir di ingatan Ari. "Ibu," ucap Ari lirih. "Aku lelah, Bu." Bayangan itu lalu mendekat dan berbisik di telinga Ari dengan kasih. "Ayo kita pulang, Nak." Ari tersenyum, lalu terlelap sambil memeluk foto itu.